Bagaimana jika saya katakan bahwa salah satu alat kesehatan paling ampuh yang bisa Anda miliki harganya jauh lebih murah dari secangkir kopi dan kemungkinan besar saat ini sedang berdebu di bagian belakang lemari dapur Anda? Kita semua tahu bahwa baking soda biasa digunakan untuk membuat kue mengembang atau membersihkan noda yang membandal. Tapi sebenarnya itu baru permukaannya saja. Bagi kebanyakan orang, kisahnya berhenti sampai di situ. Hari ini kita akan menyelami rahasia baking soda yang didukung oleh sains. Temuan-temuan yang menunjukkan bagaimana bubuk putih sederhana ini bisa mempengaruhi banyak aspek kesehatan. Mulai dari kesehatan gigi, performa olahraga, bahkan sampai fungsi organ vital Anda. Ini adalah informasi yang hanya benar-benar dipahami oleh sekitar 1% orang saja. Dan ini bukan sekedar mitos turun-temurun. Kita akan membahas apa yang telah diungkapkan oleh penelitian modern tentang potensi luar biasa dan terkadang mengejutkan dari bahan ini. Jadi, apa yang membuat baking soda begitu istimewa? Dalam satu kata, keseimbangan. Tubuh kita bekerja paling baik dalam rentang pH yang sangat sempit. Anda bisa membayangkannya seperti suhu air saat mandi. Sedikit terlalu panas atau sedikit terlalu dingin saja sudah membuat tubuh tidak nyaman dan tidak bisa berfungsi optimal. Ketika bagian-bagian tubuh kita mulai dari darah hingga rongga mulut menjadi terlalu asam, berbagai gangguan mulai bermunculan. Baking soda yang dikenal di dunia ilmiah sebagai natrium bikarbonat adalah zat alkali alami. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuannya yang luar biasa dalam menetralkan kelebihan asam dan secara perlahan membantu sistem tubuh kita kembali ke kondisi yang seimbang dan sehat. Dan satu kemampuan sederhana inilah yang menjadi kunci dari semua manfaat mengejutkan yang akan kita bahas sebentar lagi. Maka dengan kekuatan keseimbangan ini, mari kita bahas 7 cara mengejutkan Anda bisa menggunakan baking soda untuk mendukung kesehatan Anda. Yang pertama, untuk kesehatan mulut. Kita semua pernah merasakan nyeri tajam dan mengganggu dari sariawan. Luka kecil ini sering tumbuh subur di lingkungan yang terlalu asam. Dengan cara menetralkan asam di dalam mulut, baking soda dapat mengurangi iritasi, menenangkan rasa nyeri, dan menciptakan kondisi yang mendukung penyembuhan lebih cepat. Cara kerjanya serupa dalam mengatasi bau mulut karena ia menetralkan asam penyebab bau yang diproduksi oleh bakteri. Lalu, bagaimana cara menggunakannya dengan aman? Cukup larutkan 12 sendok teh baking soda ke dalam setengah gelas air hangat. Kumurlah selama kurang lebih 30 detik. Lalu buang airnya, jangan ditelan. Namun ada satu catatan penting. Cara ini sangat baik untuk meredakan keluhan ringan yang sesekali muncul. Tetapi jika Anda mengalami bau mulut yang terus-menerus atau sering sariawan, sebaiknya periksakan diri ke dokter gigi karena bisa jadi itu adalah tanda dari masalah yang lebih serius. Yang kedua, untuk meredakan iritasi kulit. Bayangkan rasa gatal terbakar yang mengganggu akibat gigitan nyamuk atau sengatan lebah. Sensasi ini disebabkan oleh senyawa asam yang masuk ke dalam kulit Anda. Disinilah baking soda yang bersifat alkali kembali menunjukkan perannya. Cara penggunaannya cukup sederhana. Campurkan 3 bagian baking soda dengan 1 bagian air untuk membuat pasta. Oleskan langsung ke bagian kulit yang terkena. Pasta ini membantu menetralkan zat penyebab iritasi dan memberikan sensasi sejuk dan menenangkan yang bisa meredakan gatal hampir seketika. Namun perlu diingat ini hanya untuk iritasi ringan pada area kecil. Bila Anda mengalami reaksi alergi serius seperti kesulitan bernafas atau pembungkakan di area yang jauh dari tempat gigitan, segera cari bantuan medis. Yang ketiga, untuk membantu meredakan gangguan pencernaan ringan. Sensasi panas terbakar akibat asam lambung atau refluks asam sebenarnya adalah efek dari asam lambung yang naik ke tempat yang tidak seharusnya. Untuk meredakan secara cepat dan sesekali, baking soda bisa sangat efektif karena langsung menetralkan kelebihan asam lambung tersebut saat bersentuhan. Berikut cara penggunaannya. Larutkan tidak lebih dari setengah sendok teh baking soda dalam segelas penuh air, lalu minum secara perlahan. Ini bisa memberi kelegaan yang cepat. Namun saya tekankan sekali lagi, ini hanya untuk penggunaan sesekali. Jika Anda sering mengalami rasa panas di dada atau gangguan pencernaan, itu adalah tanda bahwa Anda perlu memeriksakan diri ke dokter untuk mengetahui penyebab utamanya. Penggunaan baking soda yang terlalu sering bisa mengganggu produksi asam lambung alami tubuh serta keseimbangan elektrolit. Yang keempat, untuk membantu meningkatkan performa olahraga.
Saat Anda berada di tengah sesi olahraga yang intens dan mulai merasakan sensasi terbakar pada otot yang membuat Anda harus berhenti. Penyebab utamanya adalah penumpukan asam laktat. Kondisi ini membuat otot menjadi lebih asam yang akhirnya memicu kelelahan. Beberapa studi menunjukkan bahwa mengonsumsi baking soda sebelum berolahraga bisa bertindak sebagai agen penyangga membantu menetralkan asam ini. Hasilnya rasa lelah bisa datang sedikit lebih lambat, memungkinkan Anda berolahraga lebih lama dengan intensitas tinggi. Cara melakukannya adalah sekitar 60 hingga 90 menit sebelum latihan berat. Larutkan sedikit saja baking soda. Mulailah dari 1/4 sendok teh dalam segelas besar air. Namun, ada catatan penting. Praktik ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan di perut bagi sebagian orang. Jadi, selalu mulai dengan dosis kecil dan perhatikan reaksi tubuh Anda. Pastikan juga Anda cukup terhidrasi. Perlu diingat, metode ini bukan untuk jogging santai, tetapi untuk atlet yang melakukan latihan intensitas tinggi dan sebaiknya didiskusikan dulu dengan ahli gizi olahraga atau dokter. Manfaat kelima yang mengejutkan dari baking soda adalah kemampuannya dalam meredakan ketidaknyamanan sendi. Peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama rasa nyeri pada kondisi seperti rematik atau radang sendi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa meminum larutan baking soda dapat memberi sinyal pada tubuh kita untuk merespons dengan cara yang lebih antiinflamasi. Artinya baking soda tampaknya mampu menenangkan sel-sel kekebalan tertentu yang disebut makrofag dan memberitahu mereka untuk berpindah dari kondisi yang memicu peradangan ke kondisi yang membantu meredakannya. Lalu, bagaimana cara menggunakannya? Dalam beberapa penelitian, dosis yang umum digunakan adalah sekitar 12 sendok teh baking soda yang dilarutkan ke dalam segelas air putih diminum 1 kali sehari. Namun saya tekankan ini sangat penting. Anda harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum mencoba cara ini. Karena baking soda mengandung natrium dan natrium bisa mempengaruhi tekanan darah yang merupakan perhatian serius. Apalagi bagi Anda yang memiliki riwayat hipertensi atau masalah jantung. Jangan memulai rutinitas ini tanpa bimbingan medis yang tepat. Manfaat keenam adalah untuk membantu fungsi ginjal. Dan bisa dibilang ini adalah aplikasi baking soda yang paling mendalam sekaligus paling sensitif. Pada orang yang menderita penyakit ginjal kronis, ginjal mereka kehilangan kemampuan untuk membuang asam dari dalam darah. Akibatnya, tubuh mengalami kondisi yang disebut asidosis metabolik dan ini bisa mempercepat kerusakan ginjal secara drastis. Sejumlah studi menunjukkan bahwa terapi natrium bikarbonat dapat membantu menetralkan kelebihan asam tersebut, menyeimbangkan pH tubuh dan secara signifikan memperlambat perkembangan penyakit ginjal. Namun untuk manfaat yang satu ini saya tidak akan menjelaskan cara pakainya karena terapi ini tidak boleh dilakukan sendiri di rumah. Saya tidak bisa cukup menekankan hal ini. Terapi seperti ini hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan ketat dari seorang dokter spesialis nefrologi atau dokter umum yang rutin memantau kondisi darah dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Mencoba mengobati penyakit serius seperti gangguan ginjal hanya dengan baking soda tanpa pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Dan akhirnya manfaat ketujuh sebagai deodoran alami. Bau badan sebenarnya bukan disebabkan oleh keringat itu sendiri, tapi oleh bakteri yang hidup di kulit kita yang memecah keringat menjadi zat asam yang berbau tak sedap. Baking soda bekerja dengan dua cara sekaligus. Pertama, ia menetralkan zat asam penyebab bau. Kedua, sifat antibakterinya membantu mengurangi jumlah bakteri di kulit. Lalu, bagaimana cara penggunaannya? Anda bisa membuat pasta sederhana dari sedikit baking soda dan air atau mencampurnya dengan sedikit minyak kelapa. Oleskan tipis-tipis secara lembut ke area ketiak. Tapi perlu diingat, bagi sebagian orang yang memiliki kulit sensitif, penggunaan ini bisa menimbulkan iritasi ringan. Jadi sebaiknya uji dulu di bagian kecil kulit sebelum menggunakannya secara menyeluruh. Sebelum kita menutup video ini, mari kita ulang kembali beberapa aturan emas dalam menggunakan baking soda dengan aman. Pertama dan yang paling penting, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mencoba rutinitas baru. Apalagi jika Anda sedang hamil, memiliki kondisi medis seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau penyakit ginjal. Kedua, ingatlah bahwa baking soda hanyalah alat pendukung, bukan pengganti pengobatan medis atau obat yang diresepkan dokter. Dan yang ketiga, lebih banyak tidak berarti lebih baik. Gunakanlah dalam dosis kecil yang direkomendasikan.
Mengkonsumsi terlalu banyak baking soda bisa mengganggu keseimbangan elektrolit dan keasaman tubuh Anda secara serius. Hormatilah bubuk sederhana ini. Jadi, saat Anda melihat kembali kotak baking soda sederhana di lemari dapur Anda, ketahuilah bahwa yang Anda lihat bukan sekadar teman pembuat kue, tapi sebuah alat kesehatan berbasis sains yang kuat. Alat yang jika digunakan dengan bijak dan dipahami dengan benar, benar-benar bisa menjadi permata tersembunyi untuk kesehatan Anda. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda pernah menggunakan baking soda untuk salah satu dari manfaat kesehatan ini? Bagikan pengalaman Anda secara bijak di kolom komentar. Kita semua bisa saling belajar. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin mengetahui lebih banyak rahasia tentang bahan-bahan sederhana sehari-hari, jangan lupa klik tombol suka, berlangganan ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan tetaplah ingin tahu.